Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang stillness. Bagaimana kita menemukan tenang dalam keriuhan. Di episode sebelumnya kita bahas tentang calmness, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali bahkan ketika menghadapi tekanan atau situasi sulit. Calmness itu kan keterampilan yang memungkinkan kita untuk mengelola dan merespon emosi dengan cara yang sehat. Dan latihannya itu ngambil jeda, pengendalian diri, berpikir jernih dalam tekanan. Calmness membantu kita untuk tidak bereaksi impulsif, tapi merespon dengan bijak. Calmness adalah tentang menemukan keseimbangan emosional di tengah kekacauan. Nah, kalau di episode kali ini, kita akan bahas stillness. Apa itu stillness? Stillness itu definisinya ya, keadaan tanpa gerakan atau aktivitas. Dan ini seringkali dihubungkan dengan ketenangan fisik dan mental yang mendalam. Stillness itu bukan hanya tentang duduk, diam, tapi juga tentang mencapai keadaan pikiran yang betul-betul tenang dan bebas dari gangguan. Stillness ini adalah tentang kehadiran penuh di momen saat ini, meresapi keheningan, menikmati ketenangan yang datang dari dalam. Ini adalah tentang menghentikan semua aktivitas dan betul-betul merasakan kehadiran diri sendiri. Kenapa kok kita bahas calmness dulu, baru kemudian stillness? Bukankah enaknya bahas stillness dulu nih? Supaya latihan jedanya, yang kemarin sudah kita bahas, itu lebih afdol ketika di calmness. Jawabannya gini teman-teman, karena jeda dalam calmness itu bukan stillness. Diam sejenak dalam kesadaran, itu satu aktivitas psikologis yang gak mudah. Itu lebih dalam, lebih kompleks daripada hanya sekedar menjeda untuk mengambil keputusan. Seperti calmness yang kemarin sudah kita bahas. Kita pakai contoh ya. Sebutlah ada seseorang namanya Arif. Dia sering menghadapi tekanan besar di tempat kerja. Akhirnya Arif belajar mengembangkan calmness. Dengan cara apa? Mengambil jeda di tengah kesibukan, mungkin menggunakan teknik mindful breathing, menenangkan pikiran. Ketika dia merasa stres karena mungkin deadline yang ketat, dia akan berhenti sebentar, tarik nafas dalam-dalam, dan fokus pada apa yang dia rasakan. Nah, itu cukup membantu untuk tidak terburu-buru, tetap tenang ketika menghadapi tekanan pekerjaan. Nah, hal yang dilakukan Arif ini, itu calmness. Menjeda, calmness. Jedanya itu bukan jeda yang bermakna dan dalam, tapi ini perantara saja sebelum dimulai aktivitas lanjutan. Berbeda dengan stillness. Stillness ini proses jedanya lama. Mungkin lebih tepat disebut diam daripada jeda. Karena dia bukan perantara, dia bukan proses, tapi dia tujuan. Seseorang sengaja berdiam untuk mendapatkan kesadaran tertingginya. Contoh yang lain, misalkan ada seseorang, sebutlah namanya Dina. Dia merasakan kewalahan dengan kehidupan rumah tangganya. Sibuk, penuh tuntutan. Nah, Dina ini belajar mengintegrasikan stillness dalam rutinitas hariannya. Dengan cara apa? Meluangkan waktu untuk duduk, diam, dan merasakan keheningan. Setiap malam, setelah mengakhiri semua aktivitas pada hari itu, Dina akan duduk di taman belakang rumahnya, pejamkan mata, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Dan inilah stillness. Dalam momen-momen stillness ini, Dina bisa betul-betul hadir di momen sekarang dan merasakan kedamaian yang mendalam. Nah, hal yang dilakukan Dina ini bukan perantara, tapi betul-betul untuk menenangkan diri, mencari ke dalam diri, mendapatkan ketenangan, keheningan yang utuh, untuk bisa refleksi dan berbincang dengan dirinya. Bisa dipahami ya? Perbedaan utama antara calmness dan stillness adalah konteks dan tujuan penggunaannya. Kalau calmness itu menjaga ketenangan dan kendali di tengah tekanan atau situasi yang sulit, tapi kalau stillness mencapai keadaan tenang yang mendalam dan meresapi keheningan. Nah, sebetulnya kedua konsep ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk kesejahteraan mental atau emosional kita. Dengan melatih keduanya, kita bisa menghadapi tantangan hidup lebih bijaksana dan mampu menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Mari kita bahas lebih lanjut ya tentang stillness, terutama kalau kita kaitkan dengan sebuah gaya hidup yang sekarang sedang jadi tren nih di kalangan anak-anak muda, disebut dengan slow living. Kebanyakan orang di zaman sekarang itu mendambakan hidup yang lajunya lebih lambat.
Malah kalau bisa pensiun deh lebih awal gitu ya. Tapi masalahnya sulit bagi seseorang di zaman ini untuk bisa menjalani kehidupan dalam tempo yang lebih lambat. Karena sekarang kita ada di zaman yang segalanya penuh dengan tuntutan untuk cepat. Nah, gara-gara itu mulai ada yang mengkampanyekan sebuah gaya hidup yang disebut dengan slow living. Ini adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk memperlambat laju hidup kita, menghargai momen-momen kecil, dan fokus pada kualitas daripada kuantitas. Slow living itu menawarkan alternatif yang menenangkan dan lebih berkelanjutan. Dari mana sih awalnya istilah atau gaya slow living ini? Ini kalau kita telusuri, awal mula slow living ini dimulai dari gerakan slow food yang ini ada di Italia pada akhir tahun 80-an. Gerakan ini muncul karena hadirnya budaya fast food yang berkembang pesat dan dianggap merusak kualitas makanan, merusak tradisi kuliner, dan bahkan merusak kesehatan. Jadi slow food itu mendorong orang untuk menikmati makanan secara perlahan, menghargai proses pembuatan makanan, menggunakan bahan-bahan lokal, alami. Nah, dari sini muncul konsep slow living yang kemudian meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, aktivitas sehari-hari. Kalau bagi saya, gerakan slow food ini keren banget ya. Karena saya pun sering kali merasakan, makan itu asal ada makanan yang masuk aja ke tubuh. Kadang-kadang kita lakukan dengan tergesa-gesa. Atau sambil melakukan sesuatu. Sambil baca, sambil nonton, bahkan sambil rapat. Jadinya kita nggak betul-betul menikmati apa yang dimakan. Kemudian, apakah mengubah dari cepat-cepat dan efektif dalam makan menjadi lebih menikmati makanan? Ada pengaruhnya. Oh, ternyata ada banget. Budaya makan yang mindful ini membuat seseorang lebih mampu memaknai sekecil apapun yang dia lakukan. Gara-gara mampu memaknai sekecil apapun proses, maka setiap proses yang dijalani begitu serius dan berkualitas. Seseorang itu jadi mengulik proses pembuatan makanan, berinovasi dari proses memasaknya, serius dalam siklus alami dan kualitas-kualitas bahan makanan yang dipilih. Tiap orang jadi menghargai dan bertumbuh tidak secara instan, tapi beralih menjadi expert di bidangnya masing-masing. Nah, karena makin ahli di satu bidang itu akan menemui perkembangannya. Pendidikan, industri, pariwisata, itu dinikmati jadi kemajuan bersama. Dan semua itu teman-teman butuh modal stillness. Berhenti, diam lebih dulu. Lebih dari sekedar jeda. Bahwa pada dasarnya teman-teman sekalian, slow living itu mengajak kita untuk menghargai setiap detik, meresapi setiap pengalaman, dan tidak terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Memang ide ini bertentangan dengan budaya modern yang seringkali menekankan kecepatan, produktivitas, pencapaian tanpa henti. Itulah kenapa sekarang slow living itu sangat berkembang dan viral menjadi gaya hidup. Makin banyak orang yang merasa kelelahan, kewalahan dengan gaya hidup modern yang instan. Gaya hidup yang serba cepat, penuh tekanan. Maka dalam dunia yang terus bergerak tanpa henti, slow living itu menawarkan alternatif yang menenangkan dan lebih berkelanjutan. Orang mulai mencari cara untuk bisa mengurangi stres, menemukan keseimbangan, dan menikmati hidup dengan lebih sadar. Jadi slow living ini mengajarkan kita untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas. Itu artinya kita memilih untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi kita daripada untuk mencoba melakukan semuanya sekaligus. Banyak orang yang mulai mengadopsi slow living ini dan merasakan manfaat besar dalam kesehatan mental dan fisiknya. Dengan melambat, kita memberikan tubuh dan pikiran kesempatan untuk beristirahat dan pulih. Ini bisa mengurangi tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur, membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih satisfy, lebih puas dengan hidup. Dalam momen-momen stillness, kita bisa melepaskan kecemasan yang seringkali datang dari hidup yang terlalu cepat dan penuh tekanan. Bukankah stillness itu diam tanpa melakukan aktivitas? Emang bisa sambil jalan. Karena lintasan pikiran dan perasaan itu bisa muncul disebabkan ada kecenderungan alamiah bagi diri seseorang untuk merasa harus selalu sibuk, produktif, agar merasa berarti. Nah, gara-gara mindset itu, ada perasaan bersalah dalam diri kalau kita nggak ngapa-ngapain. Padahal itu bisa jadi toxic productivity. Kapan-kapan kita bahas ya tentang toxic productivity.
Akhirnya membuat seseorang itu berasa sibuk, psikologisnya secara nggak sadar mengizinkan banyak sekali lintasan pikiran dan perasaan yang seringkali nggak relevan dengan apa yang kita anggap penting dalam hidup. Itulah yang memicu seseorang akhirnya overthinking, baper, terbawa perasaan untuk hal-hal yang nggak relevan dalam kehidupan. Padahal nggak apa-apa kok, kadang-kadang kita perlu diam sejenak. Dan memang diamnya itu dalam kesadaran, atas inisiatif, atas kendali. Kalau kita kaitkan dengan slow living tadi, mengajarkan kita bahwa kualitas hidup itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang bisa kita capai, tapi seberapa dalam kita merasakan dan menghargai setiap momen. Nah, stillness ini memungkinkan kita untuk melihat ke dalam diri, memahami apa yang betul-betul penting, dan membuat keputusan dengan lebih sadar. Nah, semoga ini semakin melengkapi pemahaman kita dalam rangkaian bahasan tenang di dunia yang sibuk.